terdapat pro kontra ya. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Nah, halo sobat desa, saya harap sobat desa semua hari ini ada dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan keadaan kita hari ini lebih baik dari hari kemarin. Sobat desa semua, di channel ini saya akan menyajikan informasi seputar desa, undang-undang desa, dan peraturan pemerintah atau regulasi tentang desa. Dan di video kali ini saya akan menyajikan atau mengupas sedikit tentang informasi desa yang saat ini sedang menjadi trending topic, yaitu tentang perubahan undang-undang desa mengenai masa jabatan kepala desa. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa masa jabatan kepala desa itu adalah 6 tahun. Dan sekarang beramai-ramai seluruh kepala desa seluruh Indonesia mengajukan untuk perpanjangan masa jabatannya menjadi 9 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 39, yaitu bunyinya seperti ini sahabat semua ya, bahwa kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dan di ayat 2-nya adalah kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Nah, itu sobat semua bunyi pasal yang sekarang sedang menjadi bahan perbincangan untuk diajukan untuk direvisi ya. Nah, kemudian masa jabatan kepala desa juga diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014, di mana bunyi pasal tersebut adalah yaitu pasal 47 ya. Ayat 1 bunyinya kepala desa memegang masa jabatan selama 6 tahun terhitung sejak dilantik. Kemudian kepala desa juga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah menjabat paling lama 3 kali masa periode secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Nah, kemudian ayat 3-nya yaitu ketentuan periodisasi masa jabatan kepala desa dimaksud pada ayat 2 adalah berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kemudian ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa. Dan selanjutnya dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum masa jabatannya habis, maka atau diberhentikan, maka kepala desa dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan. Nah, itu sobat semua yang sekarang menjadi trending topik, menjadi isu hangat. Sebagaimana kita ketahui pada tanggal 17 Januari 2023 seluruh kepala desa berbondong-bondong ke Jakarta untuk mengusulkan atau tentang revisi undang-undang desa tersebut, di mana sekarang menjadi pro kontra ya di kalangan masyarakat, di kalangan para tokoh atau elit politik pun terdapat pro kontra ya. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Nah, baik sobat desa semua, sebagaimana kita ketahui bahwa rencana perubahan undang-undang desa tersebut sekarang menimbulkan pro kontra ya. Dan kita lihat ada pemberitaan di CNN Indonesia, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mendes PDT Abdul Halim Iskandar mengklaim bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa itu menjadi 9 tahun memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Nah,
Lanjut, menurutnya ia menilai bahwa kepala desa bisa fokus membangun desa dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik akibat pemilihan kepala desa. Nah, yang diuntungkan dengan kondisi ini adalah masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah warga masyarakat tidak perlu terlalu sering menghadapi suasana ketegangan yang tidak produktif. Karena nggak produktif atau nggak cuma kepala desa yang tidak produktifnya, tapi warga juga, ujar Abdul Halim ya. Nah, kemudian Pak Menteri juga mengatakan, menjelaskan bahwa seusai atau setelah gelaran Pilkades itu kerap terjadi konflik dan polarisasi ya nyaris di seluruh desa. Nah, artinya mungkin beliau berpendapat bahwa setelah pemilihan kepala desa atau Pilkades, masyarakat jadi terbelah, terjadi polarisasi dan juga terjadi konflik yang berkepanjangan. Nah, itu menurut Menteri Abdul Halim ya, gitu. Nah, di sisi lain ini ada yang menyatakan tidak setuju ya, sobat semua. Ya, kita bacakan ya, sebagaimana dilansir di liputan6.com ya. Nah, ini penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini menyita perhatian publik. Luar biasa nih prolognya. Analis politik Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, berpendapat jika masa jabatan kepala desa diperpanjang bakal menimbulkan kerugian lantaran tidak ada regenerasi kepemimpinan. Nah, itu kata Ubaidillah Badrun ya, dilansir di liputan6.com. Jika 9 tahun yang mendapat keuntungan hanya kepala desa, sementara rakyat di desa rugi, sebab regenerasi kepemimpinan di desa akan sangat lambat, ujar Ubaidillah. Nah, itu ini bertolak belakang ya dengan pernyataan pendapat dari Bapak Menteri Desa ya. Itu kalau menurut tadi Pak Menteri bahwa yang diuntungkan adalah warga masyarakat, sementara ini sebaliknya masyarakat itu dirugikan. Wajar ini menjadi pro kontra ya. Sobat-sobat semua tinggal menganalisa pendapat siapa yang sesuai dengan pemikiran sobat-sobat semua. Sekali lagi, saya tidak berpihak ke siapapun. Itu saya hanya memberikan statement dan memberikan pendapat bahwa yang penting desa kita makmur, desa kita berkembang, desa kita maju, entah itu mau dijabat 6 tahun atau 9 tahun. Begitu sobat semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan nantikan video saya berikutnya. Salam desa.